Bismillahirrahmanirrahim. NIM 18220152. Di video kali ini saya akan menyimpulkan mengenai badan usaha tidak berbadan hukum versi kedua. Yang pertama yaitu firma. Apa sih firma itu? Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama yang terdapat pada pasal 16 KUHD. Nah, di dalam firma ini juga terdapat dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu yakni telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang bagian 2 pasal 16 sampai 35 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 16 sampai 18 sampai 1653 dan bagian 2 pasal 16 sampai 35 KUHD. Yang pertama yakni definisi dan pengertian firma diatur dalam pasal 16 KUHD. Yang kedua, tanggung jawab dan hak kewajiban bersero diatur di dalam pasal 17 sampai 18 KUHD. Yang ketiga, proses pendirian firma diatur dalam pasal 22 KUHD. Yang ketiga, yang keempat, proses pendaftaran firma diatur dalam pasal 23 sampai 29 KUHD. Yang kelima, pembubaran firma diatur dalam pasal 30 sampai 35 KUHD. Nah, di dalam firma ini juga terdapat norma substantifnya. Yang pertama, pendiriannya. Nah, di dalam firma ini pendirian firma tidak terikat pada bentuk tertentu, yang artinya firma dapat didirikan secara lisan ataupun tertulis, baik dengan akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Nah, namun pasca dibentuknya sistem online namun ada beberapa hal yang disiapkan sebagai dasar pembuatan akta pendiriannya firma ini tersebut, yaitu yang pertama, dasar nama para pendiri firma, yang kedua, nama perusahaannya, yang ketiga, tempat dan kedudukan perusahaan, yang keempat, yaitu maksud dan tujuan perusahaan serta kegiatan usaha, yang kelima, susunan pengurus firma, yang keenam, melampirkan surat kuasa jika pemohon dikuasakan kepada orang lain. Terus selanjutnya yaitu pemodalannya. Pemodalan di sini itu dari setoran setiap orang yang terikat dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya modal setiap anggaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Seseorang yang mempunyai keahlian tentu yang sangat menunjang keberhasilan firma dapat diterima sebagai anggota pemilik tanpa menyetor sejumlah modal. Keahlian tersebut dihargai serta dengan bagian modal yang mestinya disetorkan. Terus yang selanjutnya itu organ. Dalam firma, semua sekutu merupakan pengurus. Nah, dalam persekutuan firma, sekutu memiliki karakteristiknya. Yang pertama, para sekutu memiliki tugas untuk mengurus perusahaannya. Yang kedua, para sekutu memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga. Yang ketiga, yaitu para sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Setelah itu pembubarannya di sini yaitu persekutuan firma dapat berakhir karena beberapa faktor yang juga menjadi faktor berakhirnya persekutuan perdata, seperti meninggalkannya salah satu anggota persekutuan firma. Mengingat persekutuan firma merupakan persekutuan perdata yang memiliki sifat pribadi dan tidak bisa dialihkan. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama, jangka waktu pendirian persekutuan firma telah berakhir. Yang kedua, yaitu musnahnya barang atau telah diselesaikannya
usaha yang menjadi tujuan persekutuan firma. Yang ketiga, kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Yang keempat, salah seorang sekutu meninggal dunia di bawah pengampuan dan dinyatakan pailit. Selanjutnya yakni CV atau persekutuan humaniter. Apa sih persekutuan humaniter atau CV itu? Yaitu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu humaniter. Jika dalam firma hanya memiliki satu sekutu, maka di dalam persekutuan humaniter mempunyai dua macam sekutu. Yang pertama, sekutu komplementer, yang dimana sekutu ini aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Nah, sedangkan sekutu humaniter ini sekutu pasif. Kebalikannya dengan sekutu komplementer. Sekutu pasif ini yang tidak ikut mengurus persekutuan. Nah, dalam kedua macam persekutuan ini menyerahkan persekutuan pada persekutuan secara bersama agar memperoleh keuntungan bersama dan kerugian dipikul bersama secara seimbang. Nah, di dalam CV ini juga terdapat dasar hukumnya, yaitu terdapat pada KUHD pasal 19, 20, 21 dan 32 KUHD. Nah, di dalam substansifnya ini pendirian CV atau komanditer ini sendiri yaitu dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Kemudian akta tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Setelah itu diumumkan dalam tambahan berita negara. Nah, adapun syarat-syaratnya CV yang pertama yaitu adanya perjanjian, terdapat pada pasal 15 KUHD, yakni kesepakatan dari para pihak yang mau mendirikan usaha. Yang kedua, pendirian oleh minimal 2 orang di mana dari antara pendiri tersebut ada yang bertindak sebagai penyuplai modal dan ada yang menyumbangkan semua potensinya seperti tenaga dan pikiran untuk mengurus dan mengelola perusahaan. Yang ketiga yaitu ada akta notaris yang berbahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu permodalannya di sini tidak ditentukan jumlahnya, yang dimana jumlah penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan atau izin operasional lainnya. Nah, selanjutnya itu organ-organnya itu ada 2. Yang pertama kan sekutu pasif yang bertugas wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan. Yang kedua, berhak menerima keuntungan. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupi. Yang keempat, yaitu tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu aktif. Terus yang selanjutnya itu sekutu aktif bertugas mengurus CV. Terus yang kedua, berhubungan hukum dengan pihak ketiga. Yang ketiga itu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhannya. Nah, di dalam pembubaran CV ini itu berakhirnya firma juga berlaku pada perusahaan komanditer, yaitu dengan cara lain antara lain terdapat pada pasal 31 KUHD. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang kedua yaitu sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pendirian dari atau pemberhentian sekutu. Yang ketiga yaitu akibat perubahan anggaran dasar komanditer. Nah, selanjutnya yaitu konsep jual beli mudharabah. Apa
Apa sih mudharabah itu sendiri? Yaitu memberi modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan untuk keuntungannya keduanya menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Nah, akad mudharabah adalah akan saling percaya. Nah, rukun-rukunnya itu ada 4, yaitu harta atau modal, perjanjian, barang yang hendak diperdagangkan, dan yang keempat yaitu keuntungan. Nah, rukun-rukun mudharabah ini ada 3. Yang pertama, 2 orang yang melakukan akad, yang kedua modal, yang ketiga sikat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.